Indonesia tengah bersiap mengirim sebanyak 8.000 personel militer ke Gaza, Palestina, sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian internasional. Rencana pengiriman pasukan ini merupakan tahap lanjutan skema perdamaian Timur Tengah yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pernyataan tersebut menjadikan Indonesia negara pertama yang menyampaikan komitmen jumlah pasukan secara spesifik. Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Indonesia sedang menyiapkan 1 brigade untuk kemungkinan misi tersebut. Jumlahnya diperkirakan berkisar antara 5.000 hingga 8.000 personel. Namun, jumlah pastinya masih dinegosiasikan dan sampai sekarang belum ada kepastian. Menurut Maruli, pelatihan bagi para tentara yang akan dikirim ke Gaza telah dimulai. Para tentara ini akan berfokus pada peran medis dan teknik di Gaza. Sementara itu, Radio Publik Israel pada Selasa, 10 Februari 2026, melaporkan bahwa sebuah lokasi di Gaza Selatan, di antara Rafah dan Khan Younis, telah ditetapkan sebagai lokasi barak bagi pasukan Indonesia. Jika terwujud, kehadiran pasukan penjaga perdamaian Indonesia akan menjadi momen bersejarah. Ini akan menjadi pasukan asing pertama yang ditempatkan di Gaza sejak 1967, sekaligus menempatkan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia di pusat salah satu konflik paling rumit di Timur Tengah. Indonesia sendiri telah bergabung dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Inisiasi Presiden Donald Trump, yang diumumkan bulan lalu. Dewan tersebut memiliki mandat dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membentuk International Stabilization Force, ISF, yang akan membantu mengamankan wilayah perbatasan di Gaza dan memastikan demilitarisasi wilayah tersebut, termasuk pelucutan senjata Hamas. Dewan Perdamaian dijadwalkan menggelar pertemuan pertamanya di Washington pada 19 Februari. Dalam Forum Ekonomi Dunia, WEF, di Davos bulan lalu, menantu Trump, Jared Kushner, mengatakan, Gaza akan dikelola sementara oleh pemerintahan teknokrat Palestina. Administrasi ini akan menangani urusan harian, termasuk pelucutan Hamas, dengan bantuan kepolisian Palestina yang dilatih di Yordania dan Mesir. Keputusan Prabowo untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian Inisiasi Trump telah dikritik oleh sejumlah kelompok Islam di Indonesia, di mana terdapat kemarahan publik yang meluas atas peran Amerika Serikat dalam pemboman Israel di Gaza. Namun, Prabowo berpendapat bahwa sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia seharusnya membantu menstabilkan Gaza, dan mengatakan bahwa keterlibatan tersebut dilakukan untuk mengejar solusi dua negara dalam mengatasi konflik Israel-Palestina. Negara-negara muslim lain seperti Turki dan Pakistan juga sedang mempertimbangkan pengiriman pasukan, tetapi telah menegaskan bahwa mereka hanya akan bertugas sebagai penjaga perdamaian dan tidak akan terlibat dalam rencana pelucutan senjata Hamas. Meski demikian, penempatan ribuan tentara asing, terutama dari negara muslim, diperkirakan akan ditentang keras oleh sayap kanan ekstrim dalam koalisi Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Mereka melihat langkah itu sebagai bagian dari proses menuju negara Palestina, yang telah diakui oleh lebih dari 80% negara anggota PBB. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.